Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian maupun penerimaan firman. Tuhan, tolong kami sedemikian rupa sehingga seluruhnya berjalan dengan baik. Hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan, berikan konsentrasi, berikan kata-kata dan berikan pengurapan sehingga seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi, bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan kami semua Tuhan berikan juga kesegaran, khususnya kalau ada yang lelah atau mengantuk. Berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mendengar dan mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya kami percaya pada kebenaran firman, dan lebih dari itu supaya semua kami mau dan bisa menjadi pelaku dan penegak firman. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaannya dalam bentuk apapun. Dan lagi sekali, listrik dan semua peralatan yang kami pakai, bahkan cuaca, Engkau jaga dan kuasai supaya tidak mengganggu jalannya pemberitaan firman sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca Lukas 18, 1-8. Saya agak pusing ya. Tadi malam nyaris tidak tidur sama sekali. Saya tidur sekitar jam 1. Mungkin tidur sebentar, atau mungkin 1 jam atau gimana. Lalu bangun, lalu tidak bisa tidur lagi terus sampai pagi. Jadi sekarang ini agak tidak karu-karuan kepalanya. Kita baca Lukas 18-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengeluh waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, ini tentang doa, jelas ya. Dan hal yang pertama akan saya bahas tujuan atau penekanan dari perumpamaan. Hal pertama, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan itu dikatakan di dalam ayat yang pertama. Potongan yang pertama yang ingin saya bahas adalah tidak jemu-jemu. Itu terjemahan dari Alkitab kita. Di dalam terjemahan NIV, not give up, tidak menyerah. NASB, not to lose heart, tidak kehilangan hati atau kecil hati gitu ya. RSV, not lose heart juga boleh dikatakan sama. King James, not to faint, tidak menjadi lemah. Saudara, dengan menggabungkan terjemahan-terjemahan ini, kita bisa mempunyai atau mendapatkan pengertian yang lebih baik tentang maksud ayat ini. Saya akan bacakan kata-kata dari The Bible Exposition Commentary yang berkata demikian. Berdoa dikontraskan dengan menjadi lemah. Ayat 1. Jika kita tidak berdoa,
kita akan menjadi lemah. Begitu sederhana. Kata menjadi lemah menggambarkan seorang percaya yang kehilangan hati atau semangat dan menjadi begitu kecil hati sehingga ia ingin berhenti. Tentukanlah pilihanmu. Apakah engkau ingin berdoa atau menjadi lemah? Saudara, berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak menjadi lemah, berdoa dengan tidak menyerah, itu bukan hal yang gampang ya. Saya kira semua kita pernah merasakan. Dan kalau mau ngomong jujur, hal yang paling membuat saya malas berdoa adalah pada waktu doa itu bukan saja tidak dijawab, tapi lama tidak dijawab. Bahkan lebih dari itu, bukan hal yang jadi problem yang kita doakan itu cuma datar begini saja, tapi malah tambah parah. Akhirnya punya pemikiran, biarpun yakin pemikiran itu salah, tapi suka terhindarkan pemikiran itu masuk dalam otak kita. Gak ada gunanya doa itu. Lihat, problemnya bukan cuma tetap pancet, tambah nemen ya. Dan itu bukan doa cuma 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. Doa bertahun-tahun bisa seperti itu. Bagaimana mau tidak bosan, bagaimana mau tidak jadi lemah, bagaimana mau tidak menyerah. Tapi saudara, kutipan yang saya baru berikan mengatakan, juru pilih saja, mau tetap terus berdoa atau mau jadi lemah. Karena alternatifnya cuma 2 itu. Kalau kita menyerah pada godaan itu dan berhenti, ya kita menjadi lemah. Pilihannya tidak bisa tidak, mestinya bertekun, tidak peduli berapa puluh tahun, tidak peduli problem yang kita doakan itu bukan saja tidak membaik tetapi bahkan memburuk, tidak peduli, tapi terus berdoa. Karena poin B, secara implisit ini menunjukkan bahwa doa itu bisa ditunda jawabannya untuk waktu yang cukup lama, seperti yang tadi sudah saya katakan. Karena kalau memang nggak ada kemungkinan doa itu ditunda jawabannya untuk waktu yang cukup lama, untuk apa kita disuruh terus berdoa tanpa jemu-jemu, tidak menyerah, tidak kecil hati dan sebagainya? Bahwa ada perintah suruh doa tidak jemu, tidak kecil hati, tidak menyerah. Jelas sekali doa itu bisa tunda jawabannya waktu yang sangat-sangat lama. Kadang-kadang pada saat kita berdoa hanya ada keheningan dan kelihatannya tidak ada jawaban apapun. Kadang-kadang jawabannya kelihatannya justru menunjukkan kemarahan Tuhan. Dan banyak kasus keadaan makin memburuk setelah kita berdoa. Saudara, mari kita lihat beberapa teks di bawah ini ya, yang menunjukkan pada waktu seseorang berdoa lalu bukannya membaik, muncul hal yang tidak menyenangkan ya. Teks yang sangat bagus untuk menunjukkan hal itu, Matius pasal 15 tentang perempuan Kanaan ini ya. Saya memotong sampai ayat 26 saja. Sebetulnya tidak boleh dipotong, mestinya baca sampai ayat 28 itu konteksnya ya. Ayat 21 sampai 26, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia datang pada Yesus kan, dia berdoa kan. Jawabannya apa? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, sering kan kita alami. Tapi ingat ya, perlu saudara perhatikan, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Itu beda dengan Yesus sama sekali tidak menggubris, atau Yesus sama sekali tidak mendengar. Lain ya? Lihat bedanya. Dia tidak jawab, tapi dia dengar. Dia tidak jawab, tapi dia peduli. Ya, saya teruskan. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lah ini jelas bagi perempuan itu kayak penolakan. Dia orang Kanaan kok, dia bukan orang Israel.
Lah aku diutus untuk domba-domba yang dari umat Israel. Lah kamu bukan umat Israel. Saya sudah pulang lah. Kasarnya kan seperti itu. Sangat bisa disimpulkan begitu. Tapi perempuan ini bertakun ya. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau yang tadi sudah tidak enak, sekarang lebih tidak enak lagi. Cuma satu hal yang saudara mesti pikirkan pada waktu membaca teks-teks seperti ini ya. Pertama saudara mesti melihat sambungannya 27-28. Akhirnya Yesus mengabulkan. Kedua, Alkitab itu ditulis dalam bentuk tulisan kan. Andai kata zaman itu begitu modern ya, lalu pakai DVD gitu ya, jadi kelihatan dalam bentuk gambar film begitu, maka saya yakin Yesus itu waktu mengucapkan kata-kata itu tidak begini ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan anak dan melemparkan anjing. Saya yakin tidak ngomong. Kalau dia ngomong begitu, minggat perempuan itu. Kira-kira dengan sorot mata yang bagaimana dia ucapkan kata-kata itu, dan dengan nada suara bagaimana dia ucapkan kata-kata itu, dan dengan wajah raut muka bagaimana dia ucapkan semua itu. Semua itu bikin perubahan yang langit dan bumi. Kalau kata-kata itu diucapkan dengan tersenyum, dengan sorot mata yang mengasihi, dengan nada yang lembut, ngomong anjing dan anjing itu lain sekali ya. Jadi saudara, saya percaya Yesus bukan bentak, menderik dan sebagainya, dan itu membuat perempuan itu tetap bisa bertekun. Dan seharusnya saudara baca terus bacaan sampai ayat 28. Pada waktu dia bertekun, akhirnya Yesus mengabulkan apa yang dia inginkan. Mari kita baca ayat yang lain saudara. Mazmur 65 ayat 6a. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Itu terjemahan kita ya. Dalam terjemahan King James, by terrible things and righteousness will thou answer us, O God of our salvation. Dengan atau oleh hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran, Engkau akan menjawab kami, ya Allah keselamatan kami. Saudara, dia menjawab itu dengan hal-hal yang mengerikan. Kata bahasa Inggris terrible bisa diartikan dahsyat, buruk sekali, mengerikan, sama sekali tidak menyenangkan, dan sebagainya. Jadi karena ada jawab, maka mesti ada doa ya. Waktu ada doa, Allah menjawab dengan hal-hal yang terrible, hal-hal yang mengerikan, yang dahsyat, yang buruk sekali. Jadi ini bukan hal yang aneh saudara. Kita berdoa, yang terjadi bukan hal yang baik seperti yang kita inginkan, tetapi hal-hal makin menjadi buruk, tidak karu-karuan. Saudara, sekarang kita lihat ayat yang selanjutnya, Yeremia 8 ayat yang ke-15. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Saudara, pada waktu dikatakan kita mengharapkan damai tetapi tidak datang sesuatu yang baik, saya yakin bahwa baik itu dari sudut pandang manusia. Tidak datang yang baik dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang Tuhan, tidak mungkin tidak datang yang baik. Pasti baik. Karena Roma 8:28 dia hanya memberi semua yang membawa kebaikan. Dan tidak mungkin tidak. Tapi mengharapkan kesembuhan, yang ada cuma kengerian. Jadi saudara, orang-orang ini mengharapkan pasti berdoa, tapi yang muncul hal-hal yang negatif. Minta hal yang positif, yang diberikan ada hal-hal yang negatif. Saudara, itu adalah kasus yang sangat-sangat banyak terjadi. Tidak bisa ada orang Kristen manapun tidak pernah mengalami ini pada waktu mereka berdoa. Jadi kalau saudara mengalami ini dan bahkan sering mengalami ini, jangan heran saudara-saudara tidak sendirian. Kalau saudara tidak pernah mengalami ini, justru masih aneh. Kok aneh ya? Bapakku kok manjak no aku minta apa ya dikai? Ini bapak gak beres kan?
Bagaimana bisa ada bapak mau seperti minta apapun dikasih? Aneh, sudah tidak masuk akal. Saya bukan anak barangkali. Kalau sudah anak, dia berikan yang baik, dan pemikiran dia dan pemikiran kita seringkali begitu berbeda. Akhirnya apa yang dia berikan yang baik itu bagi kita tidak baik. Maka kita minta yang baik, yang dapat tidak baik. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kalau terjadi, jangan terlalu heran. Itu pasti terjadi untuk setiap orang Kristen, pendeta atau bukan pendeta, jemaat, orang awam, pelayan atau tidak, semua itu pasti terjadi. Dan pada saat itu terjadi, tetaplah berdoa. Seperti perempuan Kanaan tadi. The Biblical Illustrator berkata demikian. Mereka tidak pernah boleh menyerah untuk berdoa, tetapi berdoa senantiasa. Dan ini kadang-kadang membengkokkan atau memaksa jiwa-jiwa yang tertekan untuk menyerah dengan itu. Pada saat mereka melihat bahwa mereka itu tidak akan mendatangkan kebaikan, karena Allah tidak akan mendengarkan mereka. Tetapi itu adalah suatu tipuan dari neraka terhadap apa engkau tidak pernah boleh menyerah. Seperti saya katakan juga, biarpun kita terus saja, tidak mungkin lah doa tidak berguna itu tidak mungkin. Tapi tidak terhindar pikiran itu masuk ya. Tapi orang yang berkata tipuan dari neraka. Saudara, jangan percaya tipuan model semacam demikian. Selama apapun Allah tidak menjawab doa saudara, atau bahkan kasusnya menjadi memburuk, lebih memburuk, lebih memburuk, dia tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu yang betul-betul buruk dan berakhir betul-betul dengan keburukan. Itu mustahil. Itu menentang janji dia di dalam Roma 8 ayat yang kedua. Kecuali saudara bukan anak Allah, itu lain cerita. Kalau saudara bukan anak Allah, Roma 8:28 tidak berlaku untuk saudara. Dan bisa saja Allah memberikan yang betul-betul buruk untuk saudara. Tapi kalau saudara anak Allah, itu tidak mungkin terjadi. Saudara, penundaan jawaban doa itu bisa terjadi karena bermacam-macam hal. Kita memang maunya begitu minta dikasih ya. Dan kadang-kadang itu memang terjadi. Petrus itu waktu dia tenggelam itu saudara, Tuhan tolong aku. Nah Yesus nunda, aku repot. Yo mati. Langsung ditolong satu juga. Saya pernah waktu masih calon hamba Tuhan bersama dengan pendeta dan majelis dan sebagainya pergi ke kota Magetan. Kita mengadakan KKR di sana. Jadi gereja saya di Malang itu punya cabang di kota Magetan. Nah kami ke sana mengadakan KKR dan sebelum KKR itu dilangsungkan, kami mengadakan persekutuan doa. Pada waktu kami mau berdoa itu saudara, rasanya langit itu tidak bisa lebih gelap dari itu. Betul-betul awan mendung itu luar biasa gelap gulita. Wah ini bubar, ini hujan buyar, wis gak ada yang datang. Pasti tidak hujan ringan. Wah gelapnya bukan main. Dan kami berdoa, kami minta supaya Tuhan menahan hujan atau entah apapun, pokoknya cuaca baik dan orang-orang bisa datang. Pada waktu kami selesai berdoa, kami melihat doa itu jawabannya kontan gitu ya. Mendung yang tadi gelap pekat persis di atas kota Magetan terpecah menjadi dua. Sebagian ke sini hujan lebat, sebagian ke sana hujan lebat, di sini terang. Kalau doa seperti itu sempurna setengah mati, dikabulkan langsung. Tapi saudara coba dihitung dalam hidup saudara berapa doa yang dikabulkan langsung. Saya minggu lalu cerita soal internet saya dan TV kabel yang kacau balau ini sudah. Sumpah setengah mati sudah. Sudah, ini bukan cuma ganggu apa ya, aktivitas biasa, tapi ganggu pelayanan juga. Saya nggak bisa main Facebook itu, biasanya pakai wifi cepat sekali enaknya. Ini main disconnected.
putus. Main disconnect tuh utak banting komputer. Jadi cuek kan. Pakai HP juga biasanya nyari link-link itu cepet. Ini, aduh, amun gak mari. Lah cara gak doa gitu. Doa tuh supaya cepat dibereskan, karena bukan urusan hanya saya main HP, tapi pelayanan juga. Facebook saya nggak bisa main, padahal saya main Facebook itu untuk pelayanan. Tapi jawabannya gak kunjung datang sampai tadi malam. Saat minggu lebih sedikit baru beres TV-nya maupun TV kabelnya, apa itu, internetnya. Dan yang membuat makin jengkel, itu kan tuh betulkan cuma dalam waktu 15 menit Kak, kurang ajar lah. Karuannya rusak aja sampai setengah mati, bercucuran keringat, dandani 4 jam itu baru mari itu. 15 menit dan butuh waktu seminggu untuk datang ke rumah. Dan itu pun tetap saya ancam, pokoknya hari ini gak beres. Dari kemarin tuh, gak beres hari ini, tak putus. Dan itu sudah mendekati jam 7 waktu dia datang, jam 7 malam. Saya sudah mikir gak datang. Saya telepon First Media, saya sudah telepon, sedang saya telepon, belnya rumah bunyi. Saya pikir, wah ini orang MNC, Pak mandek sebentar, nanti pending, nanti kontak lagi. Orang MNC beres dalam waktu 15 menit. Telepon lagi ya Cak. Sorry Pak, gak jadi. Soalnya ini tadi dibetulkan sudah waras. Saya ceritai kasusnya sudah. Jadi saudara, kepingin cepat. Dan itu digunakan untuk Tuhan, bukan untuk mainan. Tapi itu pun ditunda 1 minggu. Dan kalau tunda 1 minggu itu masih enak sebetulnya. Dia kadang-kadang udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ada orang yang sudah sampai dia mati baru doanya dikabulkan. Doa untuk keluarga yang bertobat sampai dia mati baru doanya dikabulkan. Dia tidak melihat doanya dikabulkan. Ya mungkin dia melihat dari surga, tapi dia tidak melihat pada saat hidup. Jadi saudara, penundaan jawaban doa itu banyak terjadi. Sekarang penyebabnya apa saudara? Ada macam-macam ya. Pertama, karena waktu Tuhan belum sampai. Tuhan itu punya waktu, dia tetapkan, dia rencanakan di dalam kekekalan. Semua ada waktunya. Dan kalau waktunya belum tiba, dia tidak akan kabulkan. Kita minta, dia tahu dia mau beri, cuma waktunya di sini. Doa sampai mendem jungkir balik, tidak bakal dimajukan. Enggak. Rencana Tuhan tidak akan diubah gara-gara doa saudara. Jadi Tuhan punya rencana tertentu dengan penundaan tersebut. Waktunya belum sampai, maka dia tidak akan kabulkan sampai waktunya betul-betul cocok dengan maunya dia. Saya berikan beberapa contoh ya. Misalnya contoh pertama di dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 itu pembangkitan Lazarus ya. Mula-mula kan Lazarusnya cuma sakit, belum mati. Dan 2 saudaranya Maria dan Marta kirim pesan kepada Yesus. Lazarusnya sakit. Waktu Yesus mendengar itu, apa yang dia lakukan? Dia santai-santai 2 hari lagi di sana. Mestinya menurut kita, kalau dia memang kasih kepada Lazarus sebagaimana dipikirkan oleh Maria dan Marta, sakit langsung buangkan cepat-cepat ke sana. Enggak, dia santai-santai 2 hari. Sampai santai-santai 2 hari, perjalanan kuduk. Dia bisa terbang kalau dia mau kayak Superman. Gak mau terbang, pelan-pelan jalan sampai sana. Telat sus, mati 4 hari bisa. Tapi coba pikirkan ya, andai kata Yesus cepat-cepat, atau bahkan dia tidak usah sana, bisa udah sana, waras sudah sembuh. Kalau dia lakukan itu, yang terjadi hanya penyembuhan Lazarus dari penyakitnya. Mujizat, iya. Tapi penyembuhan penyakit kan gak terlalu hebat ya. Tapi dengan Yesus menunda 2 hari, lalu pelan-pelan sampai sana. Akhirnya Lazarus sudah mati 4 hari dari kubur, dan orang-orang sudah membusuk. Akhirnya yang terjadi bukan penyembuhan orang sakit, tetapi pembangkitan Lazarus dari antara orang mati. Dan ini merupakan sesuatu yang lebih membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan dalam peristiwa itu, Yohanes 11, 25, 26,
Yesus menggunakan peristiwa pembangkitan itu untuk mengajarkan dua ayat yang begitu penting, yang percaya dia tidak akan mati sebagai akulah kebangkitan dan hidup, macam-macam hal. Jadi saudara, akhirnya malah penundaan itu terjadi sesuatu yang jauh-jauh lebih penting dan lebih memuliakan Tuhan. Kita seringkali tidak ngerti pada waktu minta dan menunda, dan kita merasa Tuhan itu tidak bijaksana. Yang tidak bijaksana selalu adalah kita. Yang kurang ngerti dan salah ngerti selalu adalah kita, dan tidak pernah Tuhannya. Dia menunda atau tidak memberi itu selalu dengan bijaksananya dia, dan selalu dia yang lebih benar. Kan contoh dua, dalam Kejadian 40 dan 41, waktu Yusuf masuk penjara karena fitnah, sekalipun tidak diceritakan di dalam Alkitab, tetapi Yusuf itu orang beriman dan orang saleh. Masa dia masuk penjara tidak berdoa? Saya tidak percaya itu. Mutlak tidak bisa tidak, dia pasti berdoa, meminta Tuhan mengeluarkannya dari penjara, apalagi karena dia ada salah. Tapi saudara, apa yang lalu terjadi? Juru roti, juru minuman masuk penjara. Mereka mimpi. Lalu Yusuf berhasil menafsirkan mimpi mereka dan sebagainya. Tapi orang yang dipeseni itu dikasih pesan, omong nombek Firaun, aku ini gak salah. Apa yang terjadi? Dia lupa. Mungkin saking senangnya keluar dari penjara bebas, padahal temannya dihukum mati. Lupa? Tidak tanggung-tanggung, lupanya 2 tahun. Amnesia atau gimana? Setelah 2 tahun, Firaun mimpi. Firaun mimpi, tidak ada yang bisa nafsirkan. Dia ingat, oh, mimpiku itu tafsirkan orang itu, Yahud, Ibrani itu di penjara. Lalu dia cerita kepada Firaun, dan Firaun panggil Yusuf, dan akhirnya Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Saudara, andai kata tidak ada penundaan, andai kata orang itu tidak lupa, langsung ceritakan Firaun, dan Firaun bertindak adil, orang tidak salah, keluarkan. Yang terjadi apa? Ya cuma jawaban doa. Yusuf di penjara, Firaun tahu tidak salah, dikeluarkan, titik, tidak jadi apa-apa. Tapi dengan ditunda 2 tahun, saudara, Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, dan karena itu dia diangkat menjadi orang kedua di seluruh Mesir, hanya di bawah Firaun. Dan ini dipakai oleh Allah untuk memelihara Yakub dan keturunannya selama 7 tahun kelaparan. Seandainya tidak ada, habis bersih. Kalau habis bersih, bukan cuma Israel habis bersih, Mesiasnya gak muncul, juru selamat gak ada, kita habis bersih juga masuk neraka. Tapi saya melihat bahwa penundaan dari Tuhan ini ada hikmat yang luar biasa di belakangnya. Mungkin 2 tahun tuh Yusufnya gedruk-gedruk. Ya Allah, Tuhan ibu tak kok pengen. Dia tidak tahu kalau untuk orang itu lupa. Dan dia berdoa, benar-benar dikabulkan. Tuhan tidak pakai orang itu bisa. Kenapa 2 tahun aku ini salah apa? Tapi saudara, lagi-lagi sesuatu yang kita anggap buruk ternyata baik, dan sesuatu yang kita anggap baik seringkali adalah buruk. Karena saudara ingat, jalan Tuhan dan jalan kita, pikiran Allah dan pikiran kita beda seperti langit di atas bumi. Yesaya 55:8-9. Jadi pada waktu kita merasakan itu buruk, ingat saudara, kita tidak pintar. Saat pintar-pintarnya kita, saat ngerti-ngertinya kita tentang Alkitab, kita tetap bisa salah ngerti, kita bisa sangat-sangat bodoh, sehingga menganggap yang buruk sebagai baik dan sebaliknya. Kan saudara, alasan kedua. Kalau alasan pertama adalah penundaan karena waktu Tuhan belum sampai, Tuhan punya rencana dengan penundaan. Yang kedua saudara, Tuhan menunda karena adanya serangan atau pekerjaan setan. Saya akan berikan contohnya di dalam Daniel pasal 10 ayat 12 dan 13. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saudara, aku di sini adalah seorang malaikat ya.
Daniel berdoa, jawabannya tentunya langsung. Malaikat itu dikirim, jawab doa Daniel. Tapi disebut pemimpin kerajaan orang Persia atau raja-raja orang Persia menghadang dia, sehingga dia tidak bisa menjawab doanya Daniel. 21 hari sampai Mikaelnya datang hadapi raja-raja orang Persia ini, baru malaikat pertama ini bisa jalan terus mengabulkan doanya Daniel. Saudara, beberapa hal yang ingin saya soroti ya. Sekalipun ada perbedaan tafsiran tentang siapa yang dimaksudkan dengan raja-raja orang Persia atau pemimpin kerajaan orang Persia itu, tetapi kalau saya yakin mutlak ini menunjuk kepada setan. Ada yang mengatakan ini pada manusia. Bagi saya itu luar biasa konyolnya. Bagaimana manusia manapun bisa menahan seorang malaikat sehingga tidak bisa malaikatnya terus jawab doanya Daniel. Saya kira yang bisa menahan malaikat itu harus ex malaikat. Kekuatan mereka sebenarnya sama. Jadi saudara, tidak bisa tidak. Ini menunjuk pada setan. Setan selama Tuhan mengizinkan bisa melakukan hal seperti ini. Malaikatnya disuruh, Anda mujak kegeran, apa pokoknya ditahan sehingga tidak bisa menjawab doanya Daniel. Ya, poin B, saudara. Ini yang sudah saya katakan tadi. Setan hanya bisa melakukan hal seperti ini kalau Tuhan mengizinkan dia untuk melakukannya. Kalau tidak diizinkan, kok lagi malaikat, saudara. Manusia saja dia tidak bisa nahan. Misalnya Roy harus pelayanan ke Bojonegoro. Setan mau nahan, Tuhan bilang no way. Dia harus sampai Bojonegoro, titik. Setan tidak bisa apa, saudara. Mau ngebor nobane, mau kok motore, mau ditabrak, tidak bisa. Tapi kalau Tuhan izinkan, bisa. Jadi saudara, bukan hanya malaikat, manusia pun dia tidak bisa nahan. Tapi kalau Tuhan izinkan, maka baru dia bisa. Saudara, di sini kita melihat ya, kendali dari Tuhan terhadap setan itu begitu ketat. Hanya bisa melakukan apapun yang Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, itu pasti bawa kebaikan untuk kita yang adalah anak-anaknya. Karena poin ketiga, orang-orang karismatik memberikan pemecahan, dalam tanda petik pemecahan, supaya setan tidak bisa mencegah jawaban doa kita. Daniel doa, lihat ini, dicegah sama setan. Nah, supaya ada pemecahan, kita mesti berdoa itu jangan sampai setannya ngerti. Jadi kalau kita berdoa pakai bahasa biasa, ngerti setannya. Berdoalah pakai bahasa roh. Pakai bahasa roh, menurut mereka setan gak ngerti. Kalau setan gak ngerti, setan tidak bisa menyabotase jawaban doa itu. Dia gak ngerti kok apa yang sabotase. Ya memang ada benarnya, setan gak ngerti, saya setuju, saudara. Cuma repotnya orang yang doa juga gak ngerti, karena mereka berdoa dengan ngomong syawala dan sebagainya. Dan lebih cilaka lagi, Tuhannya ya podo gak ngerti nih, ngoceh anak gendeng ini. Saudara, saya percaya adanya bahasa roh, cuma saya tidak percaya pada doa dengan bahasa roh. Bahasa roh itu pada waktu ditranslate itu menjadi nubuat ya, setara dengan nubuat. Jadi beritanya masih dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi kalau doa dengan bahasa roh, saya tidak percaya itu sama sekali. Bahasa roh sama sekali bukan untuk berdoa. Bahasa roh itu berita dari Allah kepada manusia. Misalnya Kisah pasal 2, waktu Rasul bahasa roh, mereka memberitakan perbuatan-perbuatan Allah itu nginjil. Orang-orang itu bisa bertobat. Jadi selalu berita dari Allah kepada manusia dan bukan dari manusia ke atas. Jadi pemecahan ini pemecahan yang konyol, saudara. Setan gak ngerti, saya setuju. Yang doa juga gak ngerti, jadi dikabulkan atau tidak dia tidak tahu. Gunanya apa doa model seperti itu? Lalu Tuhannya juga tidak ngerti, itu tambah bagus, saudara. Sekarang saudara, poin ketiga, doa ditunda bisa karena Tuhan sekedar menguji ketekunan kita dalam berdoa atau dalam berharap kepada Tuhan. Dan itu yang dipersoalkan dalam teks yang sedang kita bahas, Lukas 18 ini. Jelas diuji.
Mau bertekun atau mandek? Dan pemujian itu penting. Mungkin sudah berkata, Tuhan kan tahu sih kita itu tekun apa enggak. Tuhan tahu, tapi perlu pembuktian. Kalau tidak ada pembuktian, sudah nanti tahu-tahu Roy tanpa diuji gitu ya. Oh, Tuhan tahu bakal tekun dia kok. Nah, akhir zaman masuk surga, Roy dapat pahala gede. Orang-orang heran, ada apa Roy dikasih pahala gede? Loh, dia bertekun dalam doa. Loh, mana ada? Tuhannya tahu, lo tahu tapi kan belum dilakukan, kok bisa dikasih pahala? Nggak bisa semacam demikian, saudara. Saudara, Tuhan harus menguji ketekunan kita sudah terbukti. Nah, dia tidak butuh untuk pengetahuan dia tahu, saudara, apakah bakal bertekun atau enggak. Tapi dia menguji untuk terbukti, apa kita tekun dalam berdoa, tekun dalam berharap pada Tuhan, ya atau tidak. Jadi saudara, ada beberapa alasan sedikitnya yang membuat Tuhan menunda pengabulan. Dan kalau saudara doanya ditunda untuk dikabulkan, teruslah berdoa. Sekarang coba pikirkan, doa apa yang selama ini sudah doakan dan sudah lama dan sudah sangat kepingin, tetapi tidak pernah terkabul, bahkan keadaan memburuk. Mungkin saudara mendoakan seseorang supaya bertobat, keluarga saudara, orang yang saudara kasih. Yang terjadi orangnya bukan bertobat, malah tambah bejat, tambah belakang, tidak karu-karuan, tambah jauh dari Tuhan, jadi ateis dan sebagainya. Saudara mungkin berdoa untuk pekerjaan dan keuangan yang lebih baik. Yang terjadi tambah pengeluaran, keluar terus dan sebagainya, tidak karu-karuan. Saudara berdoa untuk kesehatan yang memburuk. Yang terjadi berantakan semua kesehatannya, tambah penyakit demi penyakit masuk. So berdoa untuk gereja ini supaya maju. Yang terjadi sekarang tambah lama tambah merodol, orang yang tambah lama tambah sedikit. Sangat banyak hal seperti demikian. Tinggal saudara, kita mau bertekun dalam doa atau kita menyerah. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Ada penafsir yang menghubungkan Lukas 18-8 ini dengan konteks persis sebelumnya, yaitu Lukas 17 ayat 20 dengan 37 yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bahwa ada hubungan itu mungkin karena Lukas 18 ayat 8 mengatakan jika anak manusia itu datang. Nah, Lukas 17-nya bicara kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi mungkin ada hubungan. Jadi ada orang-orang yang menghubungkan dan lalu mengatakan bahwa kita harus bertekun dalam doa sampai Yesus datang kedua kalinya. Ya memang tidak bakal bisa kalau saudara mati duluan. Tapi kalau saudara belum mati, pada waktu Yesus datang kedua kali, bertekunlah dalam doa sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Kalau matinya dulu, ya bertekunlah dalam doa sampai saudara mati. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin kedua. Kita membahas tentang perumpamaannya yang ada dalam ayat 2 sampai dengan ayat 6. So, dalam perumpamaan hakim yang lalim ini ada janda yang terus minta perkaranya dibela. Lalu ada hakim. Kita pelajari hakimnya dulu ya sebagai poin yang pertama. Dia digambarkan buruk sekali ya. Pertama, tidak takut kepada Allah dalam ayat 2. Kedua, tidak menghormati manusia juga dalam ayat 2. Dalam NIV tidak peduli pada manusia. Dalam NESV tidak menghormati manusia. Dalam King James tidak menganggap atau menghormati manusia. Jadi ya peduli, menghormati sebetulnya itu sangat dekat ya. Kalau saya tidak hormati saudara, saya tidak peduli saudara juga. Nah, saya tidak peduli, saya juga tidak menghormati. Jadi itu dua hal yang biarpun kata yang berbeda tapi artinya dekat ya. Sekarang poin sih saudara, tidak peduli pada firman Tuhan yang mengharuskan membela atau menolong janda. Saudara, kalau dia Yahudi dan rasa tidak bisa tidak, dia masih Yahudi, digambarkan sebagai Yahudi ya. Dia mestinya peduli firman Tuhan, dan firman Tuhan menyuruh menolong orang miskin, orang asing, janda, yatim piatu. Hati-hati menerapkan ayat ini ya. Janda pada saat itu biasanya melarat. Nek janda nih konglomerat di Singapura itu yang 1 bulan dapat apa itu? Santunan apa namanya? Dari suaminya. Pokoknya secerai dikasih
50 miliar per bulan ya. Nah saudara, kalau janda seperti itu ya lain ceritanya. Firman Tuhan melihat orang asing pada saat itu melarat. Pada saat ini lain lagi ceritanya ya. Yatim piatu pada umumnya melarat, janda juga melarat. Dan firman Tuhan dalam Taurat menyuruh, menolong, membela dan sebagainya. Tapi orang ini, si hakim, tidak peduli sama sekali. Tidak peduli firman Tuhan nyuruh atau tidak nyuruh. Saya tidak mau tahu janda melarat itu, gak ada gunanya. Karena poin D, si hakim juga digambarkan sebagai orang yang mengasihi dirinya sendiri dalam ayat 4b dan ayat 5. Dia mengabulkan permintaan janda itu pada akhirnya ya, bukan karena dia kasihan kepada janda itu atau mengasihi janda itu, bukan juga karena dia mau bertindak demi keadilan, tidak. Dia hanya mau nolong karena aduh aku berbekan gua, aku tidur diketok, wah tidak bisa kerja di kamu terus minta terus si janda mau berhenti, daripada ganggu aku terus tak kabulkan. Dia mengasihi siapa? Janda itu atau dia sendiri? Dia mengasihi dia sendiri. Tukang ngamen kadang-kadang gitu ya. Saya dulu di Malang kos-kosan. Orang ngamen kentrung gak mau pergi kalau dikasih. Saya enggak milih caranya hakim itu. Dia kentrung gak mau pergi dari kos-kosan itu. Tape recorder saya tak taruh di luar, tak buanter no. Kentrung harus akal mulai. Bentar lagi dia pergi juga. Tapi saudara hakim ini cuma mikir, daripada aku diganggu terus tak kabulkan saja. Jadi dia adalah orang yang mengasihi dia sendiri. Kalau ada orang yang selalu menjengkelkan saudara, lalu saudara berdoa untuk pertobatan orang itu. Nah ini contoh yang mirip-mirip ya. Berdoa untuk pertobatan orang itu belum tentu karena kita mengasihi orangnya. Jadi utang aku gak bayar. Nah tak doanya bertobat tak dibayar utangnya. Lah enak aku. Jadi ini berdoa karena kasih orang itu atau karena kasih diri sendiri. Ini lain ceritanya. Saudara, pada waktu berdoa untuk orang, berdoalah memang untuk kebaikan orang itu dan bukan untuk diri sendiri. Lalu saudara, poin yang kelima, hakim itu juga digambarkan sebagai hakim yang lalim. RSV dan NASB, unrighteousness atau ketidakbenaran. King James dan NIV, unjust atau tidak adil. Jadi ada 5 poin yang menggambarkan hakim ini dalam perumpamaan ini. Jelas hakim ini orang yang sangat-sangat brengsek. Kalau yang kedua, janda ini sekarang. Janda ini orang miskin yang tidak punya apa-apa. Dan dia bukan cuma tidak punya apa-apa dalam arti miskin, tapi dia juga tidak punya hubungan apa-apa dengan hakim itu. Kalau dia tidak punya apa-apa, tapi dia punya hubungan keluarga, atau dia teman dekat, atau apa, tidak ada. Tidak ada hubungan apa-apa dengan sang hakim. Yang ketiga, mula-mula permintaan janda itu diabaikan oleh hakim itu. Tapi karena janda itu tekun meminta, akhirnya hakim itu mengabulkan permintaan dari si janda. Ini dalam ayat 4 dan ayat 5. Jadi saudara, ini perumpamaannya. Karena kita masuk dalam poin yang ketiga. Realita dari perumpamaan tersebut ada dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Pertama saudara, Allah. Dan saya akan memberikan komentar dari William Barclay yang berkata demikian, perumpamaan ini tidak menyamakan Allah dengan hakim yang tidak adil. Perumpamaan ini mengkontraskan dia dengan orang semacam itu. Saya perumpamaan tidak selalu menyamakannya. Seringkali menyamakan, tapi kadang-kadang mengkontraskan. Sebagai contoh saudara, dalam Matius 7 ayat 9 ayat 11 atau paralelnya Lukas 11 ayat 5 dan 13 juga ada perumpamaan yang mengkontraskan. Saya baca Matius 7 9 ayat 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta padanya.
Apakah bapak yang baik ini disamakan dengan kamu yang jahat? Tidak, dikontraskan. Kalau yang kamu yang jahat saja, kalau memberikan anak itu berikan yang baik, apalagi bapak yang tidak jahat, bapak yang kasih, dia pasti memberikan yang baik. Dalam cerita Hakim ini juga ya, kalau hakim yang tidak adil atau tidak benar, tidak peduli orang lain, mengasihi dia sendiri dan sebagainya, itu saja akhirnya mengabulkan permintaan si janda. Apalagi Allah itu adil, benar, mengasihi manusia dan sebagainya. Jadi sini ada suatu kontras. Kalau yang buruk tidak melakukan yang baik, maka yang baik melakukan yang baik juga. Seperti itulah. Karena yang kedua, pihak yang kedua adalah kita atau orang Kristen, pokoknya orang yang berdoa ya. Ayat 7 menyebut kita atau orang Kristen dengan sebutan orang-orang pilihan. Jelas ini adalah orang pilihan dalam arti predestinasi ya. Inilah lagi kontak dengan janda dalam perumpamaan tadi. Karena kalau dalam perumpamaan itu janda itu tidak punya hubungan apa-apa dengan sang hakim. Bukan teman, bukan keluarga dan sebagainya. Nah, kontras dengan itu, kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita itu orang pilihan. Apa tidak punya hubungan? Dan orang pilihan yang sudah percaya, sudah kita anak Tuhan. Dan kita dikasih Tuhan dengan kasih yang kekal. Maka beda hubungan si janda dengan hakim. Hubungan kita dengan Allah kontras sekali. Jadi ada dua kontras, hakim dengan Allah kontras, janda dengan kita kontras lagi. Dan BPK Ilustrator berkata demikian, Allah itu adil dan orang ini hakim tidak adil. Pemohon ini adalah seorang janda yang sendirian dan seorang asing atau tak dikenal. Allah menangani orang-orang pilihannya sendiri. Perempuan itu datang tanpa diundang. Orang-orang Kristen didesak dengan undangan-undangan untuk meminta dan mengetuk dan mencari. Hakim yang tidak adil tidak pernah menyetujui untuk mendengarkan janda itu. Allah telah berjanji berulang-ulang bahwa yang meminta akan diberi. Hakim itu mungkin mempunyai hubungan dengan musuh atau lawan dari janda ini. Allah berada dalam konflik terbuka dan dinyatakan dengan lawan kita. Jadi seluruh pengajaran dari cerita ini diarahkan untuk memberi semangat kepada kita seperti ini. Jika kita bertekun dengan seorang hakim yang jahat, yang tidak mempedulikan siapapun, Allah dan manusia, maka tentulah kita akan mendesakkan doa-doa kita kepada Allah. Lalu apa kewajiban kita? Sederhana, teruslah berdoa. The Bible Exposition Commentary berkata demikian, perhatikan kontrasnya. Pertama-tama perempuan itu adalah orang asing atau tak dikenal. Tetapi kita adalah anak-anak Allah dan Allah peduli atau sayang pada anak-anaknya. Lukas 11:13. Janda itu tidak punya jalan masuk pada sang hakim, tapi anak-anak Allah mempunyai jalan masuk yang terbuka ke dalam hadiratnya dan boleh datang kapanpun untuk mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Efesus 2:18, Efesus 3:12, Ibrani 4:14-16 dan Ibrani 10:19-22. Perempuan itu tidak mempunyai sahabat di pengadilan untuk menolongnya, untuk memasukkan perkaranya ke dalam acara pengadilan. Semua yang bisa ia lakukan adalah berjalan keliling tenda dan membuat gangguan sendiri pada saat ia berteriak pada hakim itu. Tetapi pada saat orang-orang percaya Kristen berdoa, mereka mempunyai di surga seorang juru selamat yang adalah seorang pengacara. 1 Yohanes 2:1 dan imam besar Ibrani 2:17-18 yang secara terus menerus mewakili mereka di depan tahta Allah. Pada waktu kita berdoa, kita bisa membuka firman dan mengklaim banyak janji Allah. Tapi janda itu tidak mempunyai janji-janji yang bisa ia klaim pada waktu ia mencoba untuk meyakinkan sang hakim untuk mendengarkan perkaranya. Kita bukan hanya punya janji-janji Allah yang tak akan gagal, tapi kita juga punya Roh Kudus yang membantu kita dalam doa kita. Roma 8:26-27. Mungkin kontras yang terbesar adalah bahwa janda itu datang ke suatu pengadilan, tapi anak-anak Allah datang kepada tahta kasih karunia. Ibrani 4:14-16. Ia memohon dari kemiskinannya, tapi kita mempunyai seluruh kekayaan Allah tersedia bagi kita untuk memenuhi atau mencukupi setiap kebutuhan kita. Filipi 4:19. Maksudnya jelas, itu harus mendorong kita untuk berdoa.
Jadi kalau yang kontras secara buruk, kontras yang buruk ini ya, itu saja bisa terkabul. Kita kontras secara baik, ini lebih-lebih lagi. Itu penekanan dari perumpamaan ini, saudara. Dan ini mendorong kita untuk lebih banyak berdoa. Saudara, ayat-ayat rentetan ini saya serahkan untuk saudara baca sendiri. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Allah pasti mengabulkan doa kita. Jangan kesusu dengan kata-kata ini. Pasti mengabulkan doa kita. Nanti ada tambahnya. Kalau karismatik ngajar seperti ini, titik. Kalau saya ngajar seperti ini, tapi nanti di belakang ada tambahnya. Mari kita baca 7 dan ayat 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru padanya? Dan adakah yang ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata padamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi